Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama USMR Bersandar, USMR Bersuara untuk Mendengar. Kali ini dengan saya Citra Ayu, Angti 16 dari Divisi Humas. Dan bersama narasumber yang keren banget, hari ini datang Dr. Rizky Zuhri, spesialis bedah. Sebelumnya apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir untuk menjadi narasumber hari ini. Hari ini kita bakalan bahas topik yang sangat viral sekali, yaitu kekerasan terhadap David yang mengalami penganiayaan sehingga mengalami cedera otak traumatis. Mungkin kita akan sharing-sharing dan ngebahas mengenai diagnosis yang terkena pada David, yaitu diffuse axonal injury. Mungkin saya izin bertanya, Dok, apa tindakan pertama yang dapat dilakukan sebagai penolong jika bertemu kekerasan seperti ini, Dok? Oke, ya sejujurnya saya belum lihat detail bagaimana mekanisme cederanya ya, jadi saya belum lihat videonya. Nah, terlepas dari kontroversi dari kejadian itu, kita sekarang paling fokus membahas tentang bagaimana David bisa mengalami diffuse axonal injury ya. Untuk sebagai sudut pandang orang awam, jika mendapatkan kasus seperti ini, misalnya kita lagi di jalan menemukan ada orang habis dipukulin seperti itu, tindakan pertama yang bisa kita lakukan jika kita memiliki kekuatan atau kewenangan, kita hentikan kejadian itu terlebih dahulu. Kemudian jika kita merunut kepada basic life support, bantuan hidup sederhana, nomor satu itu adalah danger. Danger itu hindarkan semua bahaya yang mungkin akan terjadi. Contoh kalau saya lihat dari foto, saya belum lihat videonya. Kalau dari foto tuh kayaknya di jalanannya, jika case-nya itu ada seseorang dipukuli di jalanan, yang pasti kita amankan dulu posisi korban. Jadi misal jalanan, ya jangan sampai ada orang berlalu lalang, kendaraan berlalu lalang, takutnya nanti akan menambah cedera. Kemudian danger terhadap penolong. Jadi yang akan nolong itu mestinya juga harus lihat dia dalam posisi aman atau enggak. Misalnya ini lagi kerusuhan, orang lagi dipukulin, sedangkan kita nggak punya kekuatan untuk melakukan pertolongan, tiba-tiba kita nongol, yang ada kita ikut dipukulin gitu kan. Atau ada orang yang mungkin jatuh dari kendaraan di tengah jalan, kita nggak mau perhatikan keamanan kita, ujuk-ujuk langsung kita tolong, yang ada kita nanti ketabrak sama kendaraan yang lain. Tadinya korban cuma satu, jadinya dua kan, nambah, malah nyusahin ya. Jangan nyusahin. Kemudian danger terhadap orang sekitar. Jadi orang sekitar juga pastikan aman semua. Ketika semua udah aman, baru cek kesadaran. Kalau kesadarannya baik, yang paling penting adalah kalau kesadaran baik, paling gampang tanya namanya siapa, keluhannya apa. Kalau dia bisa jawab jelas, dia bilang keluhannya jelas, tanyakan nomor satu tuh ada cedera di kepala dan di leher nggak? Nah, misal dia masih tertatih-tatih, terbaring, dia bilang, kita nggak tahu, mungkin korban David ditendang hingga kena daerah leher. Ingat, daerah leher ini kalau bahasa medisnya servikal. Di sana ada struktur yang penting, salah satu struktur pernafasan. Ujuk-ujuk kita nggak tanya, langsung kita angkat. Mungkin dia terbaring, masih sadar, kita angkat. Tadinya leher ini dia ada cedera ringan, ketika kita angkat dia, kalau bahasa medisnya hiperekstensi ya, kayak apa ya, terdongak gitu. Tadinya cederanya ringan jadi berat. Ingat, salah satu di sini ada pusat pernafasan. Akhirnya cedera berat, tadinya mau nolong, cederanya hanya 80% menjadi 100% meninggal pasien. Jadi hati-hati. Jadi pastikan ada cedera atau enggak. Misalnya ditanya pasien nggak sadar, diberikan respon nyeri, coba dicubit di bagian yang aman, juga nggak ada respon. Nah, ini kemungkinan kesadarannya paling rendah, mungkin dia cedera kepala berat. Kalau kayak gitu gimana? Kalau kayak gitu, hubungi penolong terlebih dahulu. Oke, dalam hal ini penolong yang berkompeten, atau mungkin orang awam yang sudah ikut pelatihan bantuan hidup sederhana. Kalau enggak ya hubungi ambulan. Jadi jangan ujuk-ujuk digerakin gitu kan. Terus berikan ruang, jadi ada oksigen. Salah satu yang memperberat cedera selain penanganan yang tidak optimal, yang salah tadi adalah otak kita kan butuh oksigen. Ini habis dipukulin nih, dikerumunin,
ya semua orang rebutan oksigen, akhirnya korban juga nggak dapat oksigen yang optimal. Akhirnya ada perberat. Nanti kita bahas di yang selanjutnya. Ingat, yang bikin cedera kepala itu menjadi masalah bukan injury pertamanya, tapi secondary injury namanya. Secondary injury itu adalah cedera lanjutan akibat penanganan cedera kepala yang tidak adekuat. Kayak gitu. Intinya misalnya kita ketemu, orang dipukulin. Oke, kalau kamu punya kekuatan atau kewenangan, kamu hentikan kejadian itu, berikan ruang. Kemudian tanya pasien sadar atau enggak. Kalau sadar, diposisikan dulu. Jangan lupa minta pertolongan. Prinsipnya seperti itu. Jadi kita amankan terlebih dahulu, kemudian kita tanya pasiennya sadar atau tidak ya. Untuk pembahasan lebih spesifik dok, yang menyebabkan korban tidak sadarkan diri, bagaimana ya dok? Jadi gini, sangat mungkin kan cedera kepala akhirnya memang udah tegak, mungkin udah di CT scan, akhirnya korban saudara David dikatakan diffuse axonal injury, sehingga diagnosis diffuse axonal injury ini menjadi viral gitu kan. Sekali. Saya buka di browsing, banyak tuh membahas apakah itu diffuse axonal injury, apakah ya. Jadi kalau istilah awamnya diffuse axonal injury itu masuk dalam kelompok geger otak. Tapi yang berat, kalau geger otak ringan namanya concussion. Nah, concussion itu, jadi di dalam tengkorak kepala kita ini udah fix satu ruangan, kayak ruang ini, satu ruangan. Kemudian ada sesuatu yang seperti terapung, yaitu otak kita. Jadi ada cairan di dalam otak dalam jumlah yang cukup, kemudian otak apung. Jadi ketika ada goncangan, dia ikut gerak. Nah, ketika ada pukulan berat atau goncangan, hati-hati juga. Kadang-kadang ada case pada anak kecil digoncang-goncang gini, mungkin karena gemas, itu juga bisa menyebabkan cedera kepala. Jadi ada pukulan, mekanisme yang bisa namanya akselerasi, deselerasi. Akselerasi itu percepatan tiba-tiba, deselerasi perlambatan tiba-tiba. Kalau akselerasi itu kita lagi diem nih, digoyangin secara cepat, atau lagi diem nih, dipukul secara cepat. Jadi otaknya tadi dalam ruangan diam gini, yang bergerak dulu tengkoraknya nih, ruangannya. Otaknya hanya diam. Jadi kebentur. Bentur, kemudian ada namanya mekanisme dua, cop counter cop. Kepukul sini, dia kedorong sana, kedorong sini. Nah, nanti tergantung cederanya di bagian mana. Nah, pada case diffuse axonal injury ini, kalau bahasa medis, akson itu artinya serabut saraf, nerve fiber. Jadi dalam otak kita itu untuk kayak komunikasinya antar sel-sel otak itu pakai akson. Nah, dia diselubungi oleh selaput mielin. Ketika digoncang-goncang, serabutnya itu cedera. Paling ringan mungkin hanya radang aja, bengkak. Kemudian berat bisa robekan sebagian, robekan penuh. Sehingga kalau dia hanya bengkak aja, ketika di CT scan kadang-kadang nggak kelihatan apa-apa. Maka orang bilang, oh geger otak ringan nih. Jadi kayak di CT scan nggak ketemu apa-apa. Cuma kalau kayak diffuse axonal injury, ketika di CT scan ada namanya white matter gitu, ketika di CT scan warnanya udah abu-abu semua, artinya Pak itu udah cedera sebenarnya. Seperti itu. Berarti kan didapatkan kasus David ini kan terdiagnosis diffuse axonal injury ya dok. Sebenarnya mekanisme perjalanan dari penyakit diffuse axonal injury itu bagaimana ya dok? Nah, tadi udah dibahas sebagian ya. Intinya ada akselerasi, deselerasi. Tadi kita cuma bahas akselerasi, percepatan tiba-tiba, atau deselerasi biasa pada kecelakaan. Lagi gerak, secara fisika, ini otak ikut gerak, ngikutin tengkorak ya. Tiba-tiba ngerem karena nabrak. Tiba-tiba otaknya kan ngikut kecepatan, kalau ada perlambatan tiba-tiba dia nabrak. Nah, itu satu. Jadi intinya ada benturan, entah akselerasi, deselerasi, cop counter cop, cedera. Nah, dilala yang cedera itu adalah serabut-serabut sarafnya. Nah, serabut-serabut sarafnya ketika cedera, efeknya apa? Pasien seketika penurunan kesadaran sampai dengan tingkat tidak sadarkan diri. Nah, jadi kenapa nggak sadarkan diri? Karena komunikasi antar sel otaknya itu terganggu. Jadi kayak koordinasi sensor tubuh, motoris hilang semua. Memori bisa terkat, hilang juga pada saat itu. Nah, itu yang dikatakan diffuse axonal injury itu. Untuk pengobatan yang dapat diberikan untuk pasien diffuse axonal injury itu bagaimana ya dok?
Jadi gini, ini kita akan agak membicarakan sesuatu yang medis ya. Cuma mungkin perlu juga kita ketahui. Jadi itu kan ciptakan otak kita ini sangat kompleks. Jadi ketika ada cedera pun dia akan mencoba recovery dengan sendirinya. Yang paling penting apa? Satu, cegah perburukan cedera. Cegah terjadinya secondary brain injury tadi. Cara cegahnya gimana? Ya ibaratnya ketika ada yang cedera ya kita manjain dulu otaknya. Otaknya dimanjain dengan apa? Pasukan oksigenasinya harus cukup. Apalagi kalau dia kesadarannya ada namanya cedera kepala berat. Scoringnya itu kalau di skor 1-15 kesadarannya di bawah 8. Kalau kayak gitu dia harus diistirahatkan, kasih alat bantu nafas, diintubasi, kasih ventilator, pasang alat ventilator, kasih oksigen yang cukup. Pastikan asupan cairan tubuh cukup. Jadi darah yang bawa makanan ke otaknya juga cukup. Tadi oksigen yang dibawa cukup, darahnya cukup. Terus yang selain itu makanan yang dibawa juga cukup. Jadi diperhatikan keseimbangan garam-garam tubuh, elektrolitnya, diperhatikan kadar gula darahnya, diperhatikan komponen nutrisi lainnya. Terus ya pasien diistirahatkan tergantung tingkat kesadarannya, diberikan obat-obat sesuai gejala. Jika ada peradangan hebat diberikan anti radang. Nah nanti kalau dia nanti ada levelnya di otak, parenkim otak, nanti ada levelnya di tengah otak sampai di batang otak. Kalau belum sampai level batang otak, untuk reversibelnya, untuk kembalinya masih mungkin. Karena saya lihat kabar terbaru, saudara David alhamdulillah udah mulai sadar nih. Yang penting itu, kan dari brain injury-nya dijaga dulu. Cuma kadang-kala kalau sudah level tertinggi cederanya itu agak susah untuk reversibel. Jadi prinsipnya kalau di dunia medis dimanjain tuh otaknya, kasih nutrisi, kasih oksigen. Yang bawa oksigen dan nutrisinya juga harus cukup. Kalau lagi bengkak karena radang tadi, kasih anti radang. Kalau dari kasus David ini, apakah ada kemungkinan dok untuk sembuh total? Bisa. Kalau sembuh total bisa. Cuma yang harus diperhatikan nanti adalah bisa kembali produktif kembali. Jadi seberapa besar struktur otak yang cederanya. Jadi kadang-kala tidak hanya murni diffuse axonal injury, mungkin ada cedera yang lain. Jadi nanti memang ketika sudah mulai sadarkan diri, udah mulai bisa beraktivitas, ada aktivitas tertentu yang memang misalnya tergantung keparahan cederanya. Ada nanti aktivitas tertentu yang kita harus dilakukan fisioterapi atau direhab medis. Mungkin terapi bicara, mungkin dia berbicaranya gimana, atau dia kehilangan beberapa memori sebelumnya seperti itu, atau penurunan kekuatan otot, jadi nanti dilatih. Kalau dia ringan hanya concussion tadi, biasanya bagus sih ininya. Kalau bahasa medis prognosisnya itu kemungkinan kedepannya bagus. Cuma kalau diffuse axonal injury yang udah sedang sampai berat, biasanya setelah sembuh membutuhkan terapi lanjutan untuk bisa kembali aktivitas seperti sebelum dia cedera. Berarti bisa ada kemungkinan untuk sembuh total ya dok? Bisa. Nanti tergantung derajat keparahan, tergantung struktur yang cedera di otak dan saraf itu yang mana. Mungkin kita bakal buka sesi tanya jawab juga ke audiens. Ada nggak teman-teman yang ingin bertanya? Ya silakan Sarah. Kalau misalkan tadi kan kalau David itu kan kasusnya karena ditendang ya. Nah kalau misalkan sebenarnya ini out of topic dong. Kalau misalkan kan kita kalau naik motor itu harus pakai helm. Nah sebenarnya kalau helm itu bisa nggak sih buat mencegah cedera kepala sendiri? Karena kan cedera kepala ternyata bahaya banget gitu dok. Karena kalau helm itu kan sebenarnya tipis juga gitu ya. Oke. Kita langsung jawab. Ya boleh dok. Untuk helm memang masih kontroversi ya. Satu, tergantung kualitas helm. Cuma di Indonesia alhamdulillah semua sudah terstandar. Jadi ada minimal kualitas helm yang boleh digunakan, yang diizinkan digunakan di jalanan. Jadi SNI, Standar Nasional Indonesia.
Cuma yang minimal itu biasanya dia bisa menahan dalam kecepatan berapa, pertanyaannya, momentum berapa. Jadi helm itu satu, mengurangi momentum cederanya. Jadi bukan menjamin 100% orang dengan helm jika berbenturan kepala dia akan aman, enggak. Tapi gerbang logikanya adalah jika menggunakan helm momentumnya bisa diredam karena ada peredamnya dibandingkan tidak. Cuma kalau orang yang pembalap tentunya dia akan menggunakan helm yang jauh lebih safety lagi, yang bisa meredam momentum benturan yang lebih kuat lagi, seperti itu. Jadi bukan yang helm tidak terstandar gitu. Kalau itu masih dipertanyakan kalau tidak terstandar. Jadi prinsipnya adalah helm bukan menjamin 100% tidak akan cedera kepala, tapi mengurangi momentum benturan yang ada di kepala. Jadi ibaratnya kamu nggak menggunakan helm, mohon maaf nih, kemungkinan bisa cedera kepala berat. Jika menggunakan helm bisa jadi cedera kepala ringan atau sedang, seperti itu. Terima kasih banyak dok. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, silakan Rasi. Izin bertanya dokter, sebenarnya Waalaikumsalam. saya pernah ada nemu kasus kecelakaan gitu di jalanan. Terus dia udah semuanya berlumur darah, tapi pasien ini masih bisa bicara jelas, terus dia juga bisa berjalan. Nah, itu posisinya di tengah jalan dan jalan raya banget gitu dong. Posisinya itu dan dia itu, dan kita mau nolong. Sebaiknya kalau misalnya kayak gitu tuh kan dia bisa berdiri sendiri dong. Dia biarin dia jalan sendiri atau emang butuh bantuan aja nih dok buat diangkat sama orang? Oke. Ya. Jadi sebenarnya setiap case traffic accident tuh beda. Baik dua orang berbarengan di satu kecelakaan, mesti mekanismenya beda. Keluhannya juga akan beda. Kalau nanti di dunia medis, nanti akan belajar ABC. Oke? Setelah ABC ada triase, merah, kuning, hijau. Prinsipnya, kalau ABC-nya clear, dia bukan merah, dia mesti masuknya kuning. Oke? Masuknya kuning. Kalau kuning, kalau dia masih bisa jalan, kemungkinan mungkin cederanya mungkin walaupun berdarah-darah hanya di sisi tangan kanan, dia nggak masalah. Jadi kamu cukup bantu yang menangani cedera perdarahan yang di tangan kanannya. Tapi kalau yang kaki, pinggul tidak ada cedera, mesti dia masih bisa jalan. Nggak usah kamu paksa digendong, ya apa, enggak. Jadi nanti tergantung case-nya. Kecuali misalnya dia yang cedera kaki, yang nggak memungkinkan untuk berjalan. Nah, itu pun kamu bantunya harus ada dengan caranya masing-masing. Misalnya ada patahan. Patahan tidak boleh langsung diangkat. Nah, itu sakit sekali. Pastikan segmen patahannya nggak banyak gerak. Jadi angkatnya bareng-bareng. Jadi biar segmen patahannya nggak gesek-gesek. Satu, kalau gesek-gesek apa? Pasien, korban mesti akan merasa nyeri banget. Karena digesek dengan jaringan yang sehat. Dua, tadinya mungkin sarafnya aman, pembuluh darahnya aman, ketika diangkat ngasal, patahannya itu mencederai saraf atau pembuluh darah, nanti nambah cedera baru. Makanya prinsip ketika ketemu patah, salah satunya setelah ABC clear, melanjutkan kalau ada perdarahan di stop perdarahan, selanjutnya imobilisasi. Jangan banyak digerakin dulu. Seperti itu. Jadi nanti kamu tergantung konteksnya. Kalau tadi konteksnya, tadi berdarahnya di mana contohnya? Oke, berdarah di kepala. Oke, ingat pasien sadar, tidak ada buang muntah misalnya, tidak ada penurunan kesadaran, tidak ada riwayat pingsan ketika kejadian, mungkin dia hanya cedera di luar aja bisa. Nah, itu nggak apa-apa. Mungkin kalau dia terlihat kesulitan jalan, paling dipapah aja, dibantuin. Oh, bukan berarti semua yang korban kecelakaan tuh harus digendong apa, itu pun kadang-kadang cara gendongnya salah. Seringkali yang saya takutkan itu gendongnya asal, yang paling saya takutkan cedera leher ini. Lehernya ngoglek-ngoglek, jadi diangkat lehernya jatuh. Nah, ini yang sering bahaya. Makanya ada ketika kita ikut pelatihan minimal basic life support, bantuan hidup sederhana, ada cara ngangkat korban kecelakaan. Yang semestinya itu bagaimana, biar nggak nambah cedera. Kayak gitu.
Terima kasih banyak dok. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Putri. Ya dokter, izin bertanya. Jadi tadi kan itu yang pertama itu kan si David itu langsung cedera ya dok. Itu pas dibawa ke rumah sakit gitu, sebaiknya tuh kan dia lagi nggak sadar gitu ya dok ya. Itu langsung di CT scan, MRI atau gimana, atau langsung diberikan tata laksana yang lain? Kalau ini jawabannya agak spesifik medis ya, klinis ya. Nanti ketika mungkin ada rekan-rekan yang di medis mendapatkan pasien seperti ini, semua kasus trauma harus A, B, C dulu. Pastikan dia napasnya aman, dia ditanya nama masih bisa jawab, nggak ada grop-grop, nggak ada kayak perdarahan di dalam jalan nafas, aman, pernafasan aman, tensi nadi aman, tidak ada tanda perdarahan baik di luar maupun di dalam. Kemudian udah distabilkan nih, jadi harus stabilkan, pas kasih oksigen, pasang infus. Kemudian kalau ABCDE-nya udah clear, baru boleh CT scan. Jadi CT scan itu tidak boleh dilakukan, ini cedera kepala, oh ya cedera kepala, tapi ini ada berdarah-darah nih belum berhenti, ya nggak boleh CT scan, kamu stop dulu perdarahannya. Karena buat apa kamu CT scan sedangkan contoh perdarahan ya, darahnya masih clear, sedangkan darahnya yang mau bawa makanan ke otaknya aja nggak kamu kontrol dulu, ya tetap aja dia kesadarannya turun, karena yang bawa makanannya aja malah keluar di jalan yang lain. Jadi ABC-nya dulu diamankan. Kalau udah aman, baru boleh CT scan. Nah, kalaupun nggak aman, setidaknya penanganan awalnya itu ketika cedera kepala ABC clear, oksigenasi dulu. Kalau dia kesadarannya, kalau ada istilahnya Glasgow Coma Scale yang saya bilang skornya 1 sampai 15 tadi, kalau dia cedera kepala berat, GCS-nya tadi skornya di bawah 8, itu langsung ventilator. Kenapa? Ketika dia kesadaran makin turun, kemampuan dia maintenance ventilasinya jelek. Nah, sedangkan kita butuh nih oksigen, jangan sampai ke otaknya kurang. Kalau kurang ke otak apa? Ini udah cedera, nanti itu secondary brain injury, makin cedera lagi. Dia udah teriak-teriak nih, kurang makan, dia cedera, butuh makan lebih. Oksigen yang dikasih, darahnya nggak cukup, nutrisinya nggak cukup, ya nanti dia akan makin cedera. Gitu. Ya. Gimana? Cukup ya? Baik, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Kasus diffuse axonal injury juga kan, misalnya selain David ini, maksudnya ini tuh termasuk penyakit yang sering terjadi gitu atau soalnya kalau saya sendiri juga sebenarnya baru dengar DAI ini di kasus David ini aja. Kalau saya termasuk jarang ya, saya sendiri mendapatkan, saya basicnya bedaung, spesifiknya ini lebih ke bedah saraf. Saya dapetin ini ketika masih sekolah dulu. Setelah itu saya nggak pernah dapetin lagi. Memang case-nya jarang. Kalaupun sering dia concussion tuh gegar otak ringan. Dan ketika di CT scan nggak ketemu apa-apa, tapi dia ada gejala. Ya mungkin dia level cedera di aksonnya tuh mikroskopis, jadi nggak terlihat secara makros. Tuh, jadi memang case-nya jarang. Makanya sekarang naik daun lagi ya karena case ini. Ya nanti kalau ada waktu, browsing CT scan diffuse axonal injury. Jadi ketika di CT scan, otak kita tuh ada dua komponen utama, ada gray matter, ada white matter. Kalau dilihat, ada terlihat perbedaan. White itu kan putih, gray abu-abu. Nah ketika dia cedera, white matternya itu cedera, jadi tersamarkan, kita nggak bisa bedain mana yang gray matter sama white matter, merata. Nah itu contoh diffuse axonal injury. Emang jarang sih, atau mungkin sering, tapi karena penanganan cedera kepala di Indonesia belum optimal, persebaran distribusi CT scan juga belum banyak, karena memang ketika penanganan awalnya jelek, diffuse axonal injury ini selanjutnya akan jelek. Jadi prognosisnya kalau bahasa medisnya kelanjutannya itu jadi jelek. Jadi tingkat mortalitas kematiannya jadi meningkat. Bisa aja mungkin di daerah-daerah yang
penanganannya alatnya belum lengkap atau tidak ada ketersediaan CT scan, dia ada kayak gitu, akhirnya kelanjutannya tidak terlalu bagus kayak gitu. Kalau untuk sembuhnya sendiri, tadi kan kata dokter bisa sembuh tapi belum, maksudnya nggak yang secara total gitu. Dokter itu sebenarnya untuk penyembuhannya sendiri kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dok? Kira-kira maksudnya ya tadi dia bisa kembali aktivitas seperti biasa itu. Secara teoritis saya belum pernah baca waktunya ya. Maksudnya, oh ini paling sama kayak halnya demam berdarah kan sudah bisa-bisa kita tebak kayak demam hari ke-5 jika semuanya membaik, hari ke-7-8 semuanya membaik. Kalau diffuse axonal injury ini kita nggak bisa tahu karena dia banyak faktor yang mempengaruhi. Satu faktor beratnya cedera, struktur yang terkena, kemudian penanganan awal termasuk tuh berapa lama dia dari cedera sampai mendapatkan penanganan, itu mempengaruhi. Golden periodnya mempengaruhi. Penanganan di IGD-nya juga mempengaruhi. Fasilitas penanganan di rumah sakit juga mempengaruhi. Ya, terus kondisi fisik pada orang-orang yang mungkin sudah ada pemberat, mungkin dia ada penyakit penyerta, itu juga mempengaruhi. Jadi banyak faktor. Iya. Sudah besar. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Ya mungkin pembicaraan kita kali ini sudah selesai ya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab semua. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat Dr. Rizky. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita doakan semoga David cepat pulih kembali. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Rizky. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.